Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada sore ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab An-Nikah yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dari buku Ad-Durrul Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Yang kita sekarang berada di pertemuan yang kedua dari pembahasan buku ini. Baik. Sebelumnya sudah diterangkan ya dari definisi nikah itu dan syariatannya serta hikmah yang sangat banyak diterangkan dalam agama kita. Nah, pada sore hari ini kita akan menerangkan insyaallah ta'ala beberapa pembahasan lagi dari kitab nikah ini. Lihat di buku panduannya di halaman 22 dari kitab berbahasa Arab ya, yang ada bahasa Arabnya. Dan ada di halaman, walaupun materi pada hari ini sudah dibagi ya di situ. Nah, kalian masih ingat definisi nikah? Jadi sudah kita bahas. Nikah itu secara bahasa adalah apa? Ikatan, ya, al-aqd. Secara istilah dia bermakna ikatan yang dengannya apa? Membolehkan al-wata', ya, melakukan hubungan suami istri dengan lakas-lakas yang tertentu. Nah, dan juga sudah diterangkan dari hikmah pensyariatan nikah itu. Apa diantaranya? Pada pembahasan sebelumnya. Ya, dia dari bentuk memenuhi perintah Allah, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga dari sunnah para Nabi dan Rasul ya sebelumnya. Nah, lebih menundukkan pandangan, ya. Kemudian padanya ada penegakan kepada para wanita. Nah, adanya ketenangan, ya. Dan dari nikah juga terlahir umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan-keturunan yang soleh, yang di antara dari mereka itu ada dari orang-orang yang diharapkan bisa membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minimalnya untuk orang tuanya bisa menjadi amal jariah. Dan juga sudah diterangkan dari hukum nikah. Nah, dari pendapat kebanyakan ulama, mereka berpendapat hukumnya sunnah. Ya. Walaupun di sini ada rincian-rinciannya yang sudah diterangkan. Karena nikah itu dikembalikan kepada keadaan masing-masing orang.
Ya, dan nanti yang kita akan baca di sini dari uraian Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau menerangkan satu keadaan dari keadaan orang yang menikah itu. Nah, tapi kalau kebanyakan ulama berpendapat akan sunnahnya. Ya. Berikutnya lihat situ ya dari pembahasan. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wa yajibu ala man khashiyal wuqu'u fil ma'siyati wa tabattulu ghairu jaiz illa li ajzin anil qiyami bima la budda minhu. Wa yanbaghi an takuna al mar'atu waludan bikran zata jamalin wa hasabin wa malin wa dinin. Baik, ini dari pembahasan yang kita akan kaji. Setelah beliau menguraikan dari syariat nikah itu, dan bagi siapa yang mampu ya, beliau berkata setelahnya, ya, dan nikah itu menjadi wajib bagi siapa yang khawatir jatuh ke dalam maksiat. Dan tabattul, ya, itu tidak diperbolehkan. Tidak kata Rasulullah SAW, itu makna tabattul. Kecuali bagi siapa yang tidak mampu untuk menegakkan ya, hal itu, maka dia dibolehkan. Dan sepantasnya seorang wanita yang ingin dinikahi diterangkan situ ya dari kriteria, dari ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, dari kriterianya, yaitu dia penyayang, kemudian banyak melahirkan, dari gadis, punya kecantikan, kedudukan dan agama. Baik. Jadi sini diterangkan pada kita secara global ada 3 masalah. Nah, tentang siapa yang wajib menikah itu, wa yajibu ala man khasyal wuqu'u fil maksiyah. Ya. Situ failnya tersembunyi ya. Nah, ala man khasyal wuqu'u, ala man khasyal wuqu'u fil maksiyah. Ya. Al-wuqu'u sebagai maf'ul bih. Fil maksiyah dari jar majrur muta'alliq. Baik. Dalilnya apa? Ini sudah diterangkan ya pada pembahasan sebelumnya. Hukum nikah bagi siapa yang jatuh kepada, kalau dia khawatir akan jatuh kepada kemaksiatan, maka itu hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Itulah hadis yang sudah kita baca ya, dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Dan wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Itu di antara dalil tentang masalah ini. Ya. Nah, sehingga dia menjadi wajib karena jatuh kepada kemaksiatan dari hal yang diharamkan. Cara untuk mencegahnya yaitu dia menikah. Ketika tidak ada cara lain kecuali dengan itu, maka itu punya menjadi wajib. Nah, menjadi wajib atasnya. Dipahami ya? Baik. Dan juga sedikit kita bawakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim. Tapi ini kisah tentang para sahabat ya. Ini hadis sebenarnya masih berkaitan dengan pembahasan yang kedua nanti. Ya, tentang diharamkannya at-tabattul. Tabattul itu artinya, sekali kita lihat ya dari Quran tertulis, wa tabattulu ghairu jaiz. Dan tabattul itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tabattul itu dia menahan diri dari nikah. Ya.
Ini at-tabattul. Itu dari hal yang diharamkan. Hukum asalnya seperti itu ya. Karena dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia menahan dirinya bukan karena dia mengharamkan nikah, ini jatuh kepada hal yang diharamkan, dosa besar. Tidak lagi kalau dia misalnya dia katakan itu halal ya, dan nikah haram misalnya dia jadikan hukum baru, yang bisa dikafirkan nanti. Paham ya? Nah, jadi tabattul itu maknanya ya, dia menahan dirinya dari menikah. Ini dari hal yang diharamkan. Kita ada kisah, kita lihat sendiri poin nomor 1 dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kata beliau, ja'a salatu raqtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ada 3 orang datang di rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru ka'annahum taqaluha atau taqalluha. Faqalu ayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tatkala para istri Nabi tadi mengkabarkan bagaimana dari ibadah Nabi, maka mereka itu mengkabarkan kepada manusia, atau mereka saling bercerita begitu, ya seakan-akan mereka sedikit ibadahnya. Maka mereka berkata, di mana kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah telah mengampuni untuk beliau apa yang telah keluar dari dosa-dosanya dan apa yang akan datang. Maka kata salah seorang di antara mereka, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli wal laila abadan. Wa qala al-akhar ana asumu ad-dahra wala uftir. Wa qala al-akhar ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abadan. Ya, 3 orang tadi masing-masing mulai menerangkan alasannya atau argumennya. Ya. Orang yang pertama dibilang, adapun saya akan sholat selama-lamanya, ya, tidak akan tidur. Artinya satu malam itu dia sholat. Tiap malam seperti itu. Paham ya? Tiap malam dia sholat seperti itu. Tidak akan tidur. Orang yang kedua, saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Tidak akan berbuka. Ya. Dan orang yang ketiga, katanya saya akan meninggalkan para wanita. Saya tidak akan menikah. Ini lahir dari ucapan-ucapan orang tadi itu. 3 orang tadi. Tatkala mereka dikabarkan bagaimana ibadah Nabi, maka mereka merasa sedikit ibadahnya. Muncul semangat mereka dalam beribadah. Ada yang sholat, ya, mungkin sholat terus setiap malam tanpa tidur. Ya, ada yang ingin berpuasa setiap hari, tidak ada berbukanya di sela-sela hari-hari itu. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas, dia tidak mau menikah. Ya, dijauhi wanita dan tidak akan menikah. Maka ketika itu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dipahami ya? Nah, beliau berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, walakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud wa tazawwaju an-nisa
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW datang dan diberitahu oleh para istri Nabi ketika itu ya, para istri beliau. Tadi ada datang di rumah 3 orang. Ya. Maka dia berkata seperti itu. Nah, maka Nabi SAW ketika itu keluar dan berbicara di depan para sahabat. Apakah kalian tadi yang berkata begini dan begini? Ya. Beliau bawakan tadi 3 orang tadi itu bisanya. Kemudian beliau katakan, adapun saya, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Dipahami ya? Ini kan sekiranya sudah dimaklumi. Manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Ya. Aku salat malam dan aku juga tidur. Ya. Dan aku menikah dengan wanita. Maka siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dipahami ya? Jadi ini hadis yang menerangkan tadi tentang masalah apa? Haramnya tabattul itu. Dia haramkan dirinya dari menikah. Dan kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, manusia dalam masalah ini ada 3 model ya. Ya, ada 3 bentuk seputar masalah yang kita bahas ini. Ya. Di antara mereka ada yang khawatir pada dirinya jatuh kepada kemaksiatan, larangan-larangan Allah. Ya. Nah, maka ini kata beliau, ini dari orang yang wajib untuk menikah. Menurut pendapat kebanyakan para ahli fuqaha, ahli fikih. Nah, dipahami ya? Ini tadi sudah kita bahas. Yang diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dia khawatir jatuh kepada maksiat, maka jangan dibiarkan dirinya seperti itu. Nah, dia menikah kalau dia mampu ya. Nah, kalau dia tidak mampu sudah diterangkan di hadis. Ya, dia perbanyak puasa. Biarpun dia puasa setiap hari. Dipahami ya? Dia puasa setiap hari agar puasa itu menjadi tameng untuknya. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang kedua, yaitu orang yang disunahkan ya, untuk menikah. Nah, tapi dia punya syahwat yang masih bisa dikendalikan, aman, jatuh kepada hal yang diharamkan. Ya. Maka ini kata beliau, kalau model seperti ini, dia hendaknya menyibukkan dirinya, ya, dengan ibadah yang lebih utama daripada itu. Nah, dipahami ya? Jadi kalau misalnya ada 2 maslahat ya, semuanya kebaikan, antara menikah atau misalnya belajar agama. Ya. Walaupun 2 masalah ini sebenarnya tidak bertentangan ya. Bisa dia menikah, bisa juga dia belajar. Nah, tapi kadang ada sebagian orang, terutama kalau di pondok pesantren ya, nah itu kadang disyarat-syaratkan, ada persyaratan. Yang mau belajar harus belum menikah misalnya. Dan dia masih aman dari jatuh kepada dosa dan maksiat. Nah, maka ini ya, dia pilih dulu belajar agama, baru dia menikah nanti setelah itu. Nah, kalau dia kondisinya lain daripada itu nanti lain lagi masalahnya. Bisa dia gabung antara 2 perkara, antara menikah dan mempelajari agama. Itu tidak ada pertentangan ya, dalam masalah ini. Adapun mungkin sebagian orang yang mungkin setelah menikah dia makin sibuk, ya, dulunya belum menikah datang taklimnya rajin, setelah menikah langsung tidak muncul lagi. Nah, ini keadaan sebagian orang. Jangan jadikan dalil di situ ya. Ya. Dan ini diterangkan oleh para ulama dari Syekh bin Baz rahimahullah taala dan juga dari Syekh Shalih Fauzan. Ya, menikah itu bukan penghalang dari mempelajari agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bisa digabungkan. Bisa digabungkan antara dua ibadah itu. Nah, hanya kadang ada sebagian orang yang keadaannya seperti tadi. Ya. Baik. Itu keadaan yang kedua ya. Dia tidak wajib, disunahkan. Karena ada ibadah yang lain yang mungkin lebih dia dahulukan dalam masalah itu. Nah, ya. Tapi kalau dia misalnya tinggal di luar dari pondok pesantren seperti kita ya, nah, itu fitnah sana sini. Itu yang harusnya dijaga. Ya. Oleh karena itu, ada salah seorang tabi'in yang bernama Taus bin Kaisan rahimahullah ta'ala. Beliau ini muridnya Ibnu Abbas. Ya. Imam dari tabi'in. Beliau pernah berkata kepada salah seorang muridnya yang bernama Ibrahim bin Maisarah rahimahullah. Ya. Beliau bertanya kepada muridnya, tentang masalah pernikahan. Ya. Apakah kamu sudah menikah? Ya. Kata muridnya, ini belum. Nah, kau menikah? Atau kalau tidak, saya akan katakan apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab kepada Abu Az-Zawaid ketika itu. Apa perkataan Umar Ibn Al-Khattab melihat para pemuda yang hidup di luar bergelimang dengan fitnah? Kata Umar Ibn Al-Khattab, "Ma yamna'uka minan nikahi illa ajazun aw fujurun." Ya. Tidak ada yang menghalangimu dari nikah kecuali mungkin karena lemah ataupun karena apa? Kefajiran. Ya, senang berbuat dosa dan maksiat. Dipahami ya? Senang berbuat dosa dan maksiat. Baik. Yang mungkin kalau dia tidak mampu, dia sudah diterangkan tadi kan. Ini kan tidak dibebankan bagi siapa yang tidak mampu. Agama kita itu penuh dengan kemudahan. Ya. Yang masalah di sini kalau dia mampu ya, yang mampu kemudian dia tidak menikah, dia masih ingin bersenang-senang, ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka ini kadang adalah hal yang berbahaya untuk dirinya. Ya. Baik. Itu keadaan yang kedua. Ya. Keadaan yang ketiga dari manusia yang ada pada zaman ini, yang mungkin dia tidak punya syahwat lagi. Ya. Mungkin karena sudah kelewatan umurnya, ya, sudah terlalu tua, atau mungkin karena sakit, ya, ada penyakit mungkin ya. Nah, ini yang berbahaya kadang. Terlalu lama menunda-nunda nikah, akhirnya hilang keinginannya untuk menikah. Ini kadang berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, ketika ditanya mau menikah, ya sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi keinginan. Ya, itu keadaan yang pertama. Atau mungkin karena sakit, atau karena dia sakit. Ya, ada penyakit mungkin yang tiba-tiba menimpanya. Ya, ini keadaan yang ketiga dari manusia dalam masalah ini. Menurut Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Nah, maka kalau keadaan seperti ini, di situ ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, disunahkan dia menikah saja, walaupun dia sudah tua, tua, karena di sana ada keutamaan dalam masalah itu. Ya, yang sudah diterangkan ya dari hikmah. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, dia tidak boleh menikah. Ya, sebab tidak mau cepat-cepat, dipahami ya, berlama-lama. Nah, nanti kalau dia menikah, ini kalau laki-laki ya, nanti dia tidak ada keinginan ya pada istrinya, sudah hilang dari syahwatnya. Nah, itu bisa membahayakan perempuan nanti. Oleh karena itu ada para ulama yang melarang. Ya, kalau sudah seperti itu, sudah kelewatan umurnya, ya dosa dia menikah. Dosa dia menikah. Apalagi kalau dia tidak punya lagi keinginan untuk menikah.
Paham ya? Baik. Jadi dari 3 gambaran manusia. Nah, dalam perkara ini. Ya, kita kembali tadi ya kepada at-tabattul. Nah, itu adalah hal yang diharamkan. Ketika dia haramkan dirinya untuk menikah, maka dari hal yang diharamkan karena menyelisih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, baik. Kecuali bagi siapa, kata beliau ya, kata Imam Syaukani, illa li'ajazin anil qiyami bima la budda minhu. Ya, kecuali bagi siapa yang tidak mampu. Ya, jadi dia tidak menikah bukan karena dia haramkan dirinya menikah, ya tidak. Tapi memang dia orang yang tidak mampu. Ya, dari sisi biaya dia orang yang tidak mampu, maka di situ sudah diterangkan kan jalan keluarnya. Dia perbanyak puasa, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Ya. Dipahami ya? Nah. Baik. Kalau kita ada pembahasan yang lain lagi ya tentang masalah tabattul tadi itu. Apa dalilnya dari haramnya tabattul itu? Ya. Dari mengharamkan nikah pada diri sendiri, itu kita bawakan situ hadisnya di poin nomor 2 ya. Ada hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika itu kata beliau, "Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Mad'un at-tabattula walau adina lahu walau adina lahu tasayna." Ya. Kata Sa'ad bin Sa'ad atau kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menolak Utsman bin Ma'dun atau bin Mad'un, ya, at-tabattul. Maksudnya pernah melarang ya Utsman ibnu Mad'un, salah seorang sahabat ketika itu, ingin melakukan juga itu, tidak mau menikah. Ya, andaikan dari hal yang diizinkan, maka kami akan melakukannya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, dan juga ada ayat dalam Al-Quran Karim secara umum ya dalam masalah ini di surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal yang baik-baik yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dipahami ya? Dan ya, jadi ayat ini turun diterangkannya oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Jangan kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan untuk kalian. Ya, ini ayat turun berkaitan dengan masalah tadi itu. Ya, masalah at-tabattul. Ya, dari Utsman ibnu Mad'un tadi. Nah, radhiyallahu taala anhu. Ya, dipahami ya? Turun ayat ini, jangan engkau orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan untuk kalian. Nah, jadi memang ayatnya umum ya. Masuk di sini juga dari apa? Ya, an-nikah itu. Baik. Dipahami ya? Dan kalau dia tidak mampu misalnya, ya, diterangkan di situ oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, illa li'ajazin anil qiyam bima la budda minhu. Kecuali kalau dia tidak mampu atau lemah, ya, nah, menegakkan dari apa yang harus darinya. Dipahami ya? Jadi dia mau menikah tapi tidak ada kemampuan, tidak punya biaya misalnya, maka tadi sudah diterangkan di hadis, dia berbanyak puasa karena itu dari hal yang memutus ya, syahwatnya. Kemudian dia berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan doa. Dan dia jaga dirinya di atas ketaatan.
Dipahami ya? Di situ kita bawakan ayat, diantaranya ayat di surah An-Nur ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ya. Hendaknya orang-orang yang belum mampu untuk menikah, dia menjaga dirinya. Ya. Dijaga dari kemaksiatan, jangan bergampangan dengan dosa dan maksiat, sampai Allah memberikan kecukupan kepada mereka dari keutamaannya. Ini bagi siapa yang belum apa? Yang belum menikah. Dia belum punya kemampuan, selain dia puasa, dia punya berdoa, dia jaga dirinya di atas ketaatan. Nah, sampai Allah memberi kecukupan kepadanya. Dan siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu. Dan juga kadang juga berlaku bagi siapa yang sudah menikah. Nah, kita ayat surah An-Nisa, dari tabatur ini, dari hal yang diharamkan, kecuali kalau siapa yang tidak mampu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Nah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian atau tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dalam keadaan padanya ada kebencian. Dan jangan kalian memaksa mereka. Kalian mengambil sebagian yang Allah atau yang telah kalian berikan kepada mereka. Dari mahar misalnya, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka datangkan kekejian yang jelas, berupa fahisyah, zina, ma'iyatubillah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan jika kalian membenci mereka, yaitu para istri, maka mungkin apa yang kalian benci itu, di sebagian perkara Allah jadikan padanya ada kebaikan yang baik, ada kebaikan yang banyak. Ini kadang seperti itu Mungkin bagi suami ada hal yang mungkin dia tidak suka pada istrinya pada sebagian perkara, tapi di sebagian perkara yang lain ada hal yang dia ridhoi, ada hal yang dia ridhoi. Dia bersabar di situ. Mungkin dari perkara itu Allah sisipkan kebaikan yang banyak, sambil dia perbaiki dari istrinya. Jelas ini Baik. Jelas, jangan dia harapkan at-tabattul tadi itu. Dia tidak menggauli istrinya dan seterusnya. Ini bagi siapa yang sudah bersuami atau berkeluarga. Jelas Baik. Berikutnya, yang keempat dari masalah terakhir yang kita bahas pada sore hari ini, tentang sifat-sifat perempuan yang dinikahi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa yanbaghi an takuna al-mar'atu waludan bikran dzata jamalin wa hasabin wa malin wa dinin. Kata beliau, dan sepantasnya seorang wanita yang akan dinikahi itu dia adalah wanita yang penyayang, lagi banyak melahirkan. Dalilnya tentang masalah itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waludal wadud. Inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah."
menikahlah kalian kepada wanita yang dia penyayang lagi banyak melahirkan. Nah, karena saya berbangga-bangga di depan para nabi nanti dengan banyaknya umat kepada hari kiamat. Dengan banyaknya umat kepada hari kiamat. Nah, ini hadis bantahannya untuk orang-orang yang melakukan KB. Nah, membatasi kelahiran. Nabi SAW berbangga dengan banyaknya umatnya. Maka jangan dibatasi. Ada yang khawatir kalau banyak anaknya susah hidupnya. Itu sangkaan dia. Tiap-tiap orang yang lahir itu sudah punya rezeki. Sudah punya apa? Rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, setiap yang hidup di muka bumi ini, apakah dia manusia atau hewan atau makhluk yang lainnya, kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Nah, itu dari propaganda orang kafir ya, dari program-program seperti itu. Nah, baik. Jadi Nabi memerintah untuk menikah dengan wanita yang penyayang, yang lembut, bukan wanita yang galak. Dipahami ya? Baik. Jadi kalau dia punya sifat galak, dia perbaiki dari sekarang. Jangan sampai tidak ada laki-laki yang mau. Nah, baik. Dan dia banyak melahirkan. Ini dilihat ya dari orang tuanya misalnya, atau saudara-saudara yang dia sudah menikah. Nah, bisa dilihat dari situ. Dipahami ya? Baik. Ini dari kriteria ya. Nah, baik. Yang penyayang lagi banyak melahirkan. Kemudian bikron, bikron ini artinya gadis. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat. Nah, situ kita baca hadisnya ya. Baik. Saya mungkin serupa terangkan riwayatnya, tapi di buku yang lain diterangkan situ ya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir ini menikah dengan janda. Menikah dengan apa? Dengan janda. Maka Nabi SAW pernah bertanya kepadanya. Nah, apakah kamu sudah menikah? Kata Jabir bin Abdullah, iya. Nah, abikron am tayyiban? Apakah kamu menikah dengan gadis atau janda? Kata dia, nah, kata Jabir bin Abdullah, qultu bal tayyiban. Maka aku menikah dengan janda. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu tidak menikah dengan gadis? Agar kamu bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Nah, muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi mana yang lebih utama di sini? Menikah dengan gadis atau menikah dengan janda? Mana lebih utama? Di sini Jabir ketika dia menikah dengan janda itu ada sebabnya ya. Ada sebabnya diterangkan dalam riwayat-riwayat. Dalam riwayat. Beliau punya orang tua ketika itu. Kedua orang tuanya syahid. Telah meninggal. Dan Jabir ini masih punya saudara-saudara perempuan, adik-adiknya. Nah, kalau dia menikah dengan gadis, maka dia khawatir tidak akan ada yang bisa merawat adik-adik perempuannya yang banyak itu. Maka boleh menikah dengan janda, agar ada yang bisa merawat dari adik-adiknya. Jadi kalau dari sisi mana yang lebih utama dalam masalah ini, Nabi tadi sudah terangkan ya. Kenapa kamu tidak menikah dengan gadis? Dipahami ya? Nah, karena gadis itu dia tidak punya lelaki sebelumnya, kan begitu. Nah, itu kalau di zaman dulu ya. Di zaman sekarang ini sudah berubah kadang. Mungkin ada mantannya.
Dipaham ya? Ya. Ada yang bilang sekarang itu apa? Tidak apa-apa katanya, ibu kota pindah di Kalimantan. Yang penting jangan hatimu pindah di apa? Yang penting jangan hatimu pindah di hati mantan. Lihat. Itu keadaan sekarang ya, keadaan sekarang. Nah, ya. Mungkin dia masih gadis, tapi ya namanya pergaulan, ya pacaran sana sini. Ya. Tapi kalau kita ikuti hadis, tetap ada keutamaan, walaupun dia hidup di mana. Ya, dia hidup di mana. Dipahami ya? Kemudian juga dari sisi kenapa gadis lebih utama, itu karena para wanita di surga itu Allah ciptakan dalam keadaan apa? Gadis semuanya. Ya. Itu ada diterangkan di surah ya di juz 30. Wa ja'alnahunna abkara di surah Al-Waqiah. Dan kami menjadikan mereka itu para bidadari, ya gadis-gadis. Dipahami ya? Nah, tapi itu bukan ukuran mutlak ya. Nah, ukuran mutlak bukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri pertamanya adalah apa? Nah, Khadijah. Ya, dan Khadijah ini punya 2 suami sebelumnya, punya 2 suami. Ya, ya, seorang janda. Dipahami ya? Bahkan kebanyakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kalangan janda, kecuali hanya Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menikahinya dalam keadaan gadis. Itu ada hikmah-hikmah di situ, ada maslahat-maslahat. Ya, Nabi pandang di situ ada hal yang harusnya dilakukan seperti itu. Tapi kalau asalnya kayak tadi ya, yang Nabi wasiatkan kepada siapa? Kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Kenapa kamu tidak menikah dengan gadis? Itu asalnya. Tapi pada sebagian keadaan, kadang janda lebih utama daripada apa? Gadis. Itu pada sebagian keadaan yang sudah diterangkan tadi. Baik. Ini dari sifat ya, atau kriteria wanita yang ingin dinikahi. Nah, ya. Sama juga kebalikannya. Apa? Kalau misalnya kalau dia perempuan ya, dia ingin menikah, mana lebih utama? Dia nikah sama bujang atau nikah sama duda? Ya, sama bujangan, kan begitu. Ya, itu kebalikannya kan sama seperti itu. Ya. Dan jangan dia menikah dengan laki-laki yang apa? Yang galak. Ya. Tadi kan diterangkan juga, wanita itu dinikahi seperti tadi. Ya. Dia apa? Penyayang, lagi banyak anaknya. Ya, jangan dia menikah juga kepada laki-laki yang apa? Yang mungkin kejam. Ya. Itu ada kisah ya, nanti kita akan terangkan mungkin di pembahasan berikutnya. Ada kisah salah seorang sahabiah dilamar oleh 2 orang. Ya. Dilamar oleh 2 orang. Tapi dia minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana yang harusnya dia pilih. Ya. Nabi terangkan, ada pun orang yang pertama yang bernama Abu Jaham itu, dia ini tidak pernah apa meletakkan tongkatnya dari tangannya. Artinya apa? Dia suka memukul orang. Ya. Yang sampai dia menikah sama kamu akan disiksa. Ya. Kamu akan disiksa. Nah, orang yang kedua, dia ini tidak punya apa-apa, miskin. Ya. Maka Nabi juga tidak sarankan kepadanya. Tidak sarankan kepadanya, tapi Nabi sarankan kepada sahabat yang lain. Ya. Kata Abdullah bin Zaid ketika itu. Dipahami ya? Nah, jadi ini kebalikan juga ya, untuk perempuan juga seperti itu. Ya, jadi yang kita bahas ini bukan hanya untuk laki-laki yang melihat kepada perempuan tadi yang penyayang, banyak anaknya, kemudian dia gadis. Ini sebaliknya juga, perempuan juga seperti itu. Dipahami ya? Baik. Ini kriteria-kriteria sifat-sifat. Berikutnya, sifat-sifat berikutnya kata Nabi, ya. Dzata jamalin wa hasabin wa malin wa dinin. Ya. Yang dinikahi juga itu adalah wanita yang mempunyai kecantikan. Kemudian dia punya kedudukan. Dia punya harta dan dia punya agama. Ya, 4 kriteria berikutnya. Nah, dia punya kecantikan, punya
kedudukan, punya harta, dan dia punya agama. Ya. Ini dalilnya digabung semua oleh Nabi SAW dalam hadis ya. Itu dia di poin nomor 6. Ya. Nah, dari hadis ya, riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba'ah. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat yadaka." Nah, kata Nabi, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi Nabi berpesan di akhir hadis, ya, carilah wanita yang punya agama, ya, engkau akan selamat. Engkau akan selamat. Itu ukurannya ya. Kalau dia punya agama tapi mungkin dia tidak punya kecantikan yang mungkin lebih, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, itu akan menutupi semuanya dengan agama tadi itu. Kekurangan-kekurangan yang lain akan tertutupi dengan apa? Dengan agamanya. Jadi kalau dia punya harta, kedudukan, kecantikan, tapi kalau dia tidak punya agama, ya, ini berbahaya ya. Nah, ya, ini dari hal yang menipu kalian. Ya. Dipahami ya? Tapi kalau dia punya semuanya, ini yang paling bagus. Ini yang paling apa? Yang paling bagus, tapi jarang. Ya. Apa? Jarang. Jarang satu orang wanita dia kumpulkan 4-4-nya ini. Ya. Dia orang kaya, begitu ya. Kemudian dia anak bangsawan, dia cantik, dan dia punya agama. Ini jarang ya, jarang. Ya. Mungkin kalau ingin nikah juga mahal. Ya. Baik. Tapi kalau laki-laki yang dia ingin tunggu-tunggu yang seperti ini, mungkin dia tidak akan menikah. Ya. Dia ingin tunggu yang 4-4-nya ada. Ya. Dia kaya, baru punya kedudukan, baru cantik, baru punya agama. Ya. Oleh tunggu-tunggu 4 ini tidak akan jadi dia. Ya. Ya. Jadi Nabi pesan tadi yang terakhir, cari yang punya agama. Itu ukuran. Nah, ada pun kekurangan-kekurangan yang lainnya, kalau dia misalnya miskin, kurang cantik, atau mungkin dia tidak terlalu punya kedudukan, itu akan tertutupi semua dengan apa? Dengan agamanya. Nah, yang sudah kita bahas ya, keutamaan-keutamaan ilmu agama itu. Ya. Nah, dari keutamaan-keutamaan agama itu banyak sekali. Ya. Mungkin dulunya dia orang miskin, tapi Allah buatkan rezeki dengan ketakwaan kan. Nah, mungkin dia orang yang tidak terlalu punya kedudukan di masyarakat. Jadi kalau dia punya agama dan ketakwaan, Allah akan tinggikan dia. Dipahami ya? Nah, seterusnya. Baik, jelas ini ya. Nah, jadi dari hal-hal yang diperhatikan ya. Nah, dan juga sebaliknya seperti itu wanita ya. Ini kan tadi yang dibahas dari apa? Laki-laki yang ingin melihat wanita. Nah, juga sebaliknya seperti itu. Perempuan sama dengan laki-laki. Ya, perempuan sama dengan laki-laki. Ya, dia ingin cari juga yang sama seperti itu. Yang punya harta, yang punya kedudukan, ya, yang punya ketampanan, gitu kan? Dan punya apa? Agama. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi kalau misalnya dia apa dalilnya kenapa seperti itu? Ya, kita harus bawakan hadis ya dalam masalah ini. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaidah dalam masalah ini ya. Innan nisaa syaqaiqu ar-rijal. Ya, sesungguhnya para wanita itu adalah saudara-saudara kandungnya laki-laki. Jadi apa yang dibahas untuk para wanita itu juga berlaku untuk laki-laki sepanjang tidak ada pengecualian. Dipahami ya? Nah, maka wanita juga seperti itu, dia perhatikan laki-laki yang punya agama. Laki-laki yang punya agama. Ya, walaupun dia kaya, dia punya kedudukan, dia punya ketampanan,
Tapi kalau tidak punya agama, itu berbahaya juga. Sama tadi dengan perempuan. Jelas ini ya. Tapi kalau dia tidak terlalu kaya, ya, dia tidak punya ketampanan yang banyak, dan juga dia tidak punya kedudukan, tapi kalau dia punya agama, itu akan menutupi semuanya. Akan menutupi semua dengan agama tadi itu. Jelas ini ya. Baik. Jadi ini dari hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, ya. Mungkin ini dari sebagian pembahasan. Insyaallah nanti berikutnya kita akan bahas lagi dari pembahasan yang lain. Sebentar kita bertiga. Di masih ada lagi ya tentang masalah khitbah ya. Dan ada pembahasan yang lain lagi yang kita akan bahas. Belum selesai ya masalahnya. Terus. Kalau dia kurang kami ceritanya. Benar ya. Diulang dari benar. Sabar. Oke. Ada yang bertanya di sini, Bismillah, apakah kebiasaan mencium tangan suami itu baik? Apa ada tuntunannya? Ya, mencium tangan suami atau mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, itu dari hal yang kebiasaannya yang berjalan di tengah manusia. Jadi itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ya kalau kita kan di sini mencium tangan. Kalau di Saudi sana mereka bukan cium tangan, tapi cium apa? Cium jidat. Itu mereka cara menghormati orang tua. Ya, kalau di Saudi ya. Dan kadang dia cium lengannya, gini. Dia cium lengannya. Itu di orang Arab mereka. Jadi tidak ada masalah ya, dan tidak ada masalah. Hanya di sini yang diperhatikan, sebagian anak-anak juga dididik ya, yang dia cium itu adalah apa? Tangannya. Iya. Sebagian anak-anak kadang bukan tangan yang dia cium, tapi tangannya dia taruh di mana? Di jidatnya. Ini bukan mencium nanti. Ini nanti sujud. Iya. Ini kan coba lihat anak-anak itu kadang. Kalau kita kasih tangan kita bagaimana? Bukan dia taruh di hidungnya, tapi dia taruh di mana? Di jidatnya. Ini harusnya dirubah ya. Ini tidak boleh seperti ini. Jidat itu anggota sujud. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada lagi yang selain lagi dia taruh di pipinya. Nah, itu bukan cium namanya, tapi tidur di atas tangan. Ada kan begitu ya anak-anak. Kita kasih tangan dia taruh di pipinya gitu. Ya. Harusnya ditaruh di mana? Di bibirnya kan, cium kan begitu. Nah, iya. Kalau bibir dia bukan anggota sujud. Ya, tapi jidat, iya. Ini hidung anggota sujud ya. Jangan diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau misalnya ada kebiasaan seperti itu anak-anak dirubah. Kalau dia ingin taruh di jidatnya jangan, taruh di tangannya. Apa taruh di bibirnya begitu. Itu namanya apa? Mencium tangan. Ya.
Apa? Apa itu? Allah alam, saya belum tahu ya. Menciumkan istri. Ya. Tapi kalau dia dari sisi bermuasyarah dengan ma'ruf, itu masuk di situ semua ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kan kata Allah. Dan pergaulan mereka dengan apa? Dengan cara yang baik. Masuk di situ insyaallah. Dari kebaikan-kebaikan. Baik. Mungkin dulu ya, insyaallah cukup, sudah maghrib ya. Saya persiapkan ada pengajian. Ini kayaknya tidak bisa dua pelajaran ya, cukup satu saja. Ya. Nanti kita selang-seling saja kalau bisa. Besok mungkin ada pengajian mungkin kalau saya ya, itu bisa bersama yang lain. Segera ditulis segala manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.